Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Elvian Nur. Kemudian ada Amelia Rosalina dan ada Rehanah Zulfah. Nah, jadi kami di sini ingin mempresentasikan tentang transistor FET. Masuk ke pengertian, transistor FET adalah komponen elektronika aktif yang menggunakan medan listrik untuk mengendalikan konektivitasnya. Field effect transistor atau FET dalam bahasa Indonesia disebut dengan transistor efek medan. Dikatakan field effect atau efek medan karena pengoperasian transistor jenis ini tergantung pada tegangan atau medan listrik yang terdapat pada input gerbangnya. FET merupakan komponen elektronika yang tergolong dalam keluarga transistor yang memiliki 3 terminal kaki, yaitu gate, drain, dan source. Selanjutnya, ini bentuk dari transistornya. Nah, di sini ada gate, di sini drain-nya, dan di sini gate-nya, di sini source-nya. Selanjutnya masuk ke penyusun. Sambungan FET memiliki saluran yang terdiri dari bahan semikonduktor tipe N atau semikonduktor tipe P. Gerbang terbuat dari jenis semikonduktor yang berlawanan. Pada material tipe P, muatan listrik dibawa terutama dalam bentuk kekurangan elektron yang disebut hole. Dalam material tipe N, pembawa muatan utamanya adalah elektron. Dalam JFET, persimpangan adalah batas antara saluran dan gerbang. Biasanya sambungan PN ini dibias mundur atau tegangan DC diterapkan padanya sehingga tidak ada arus yang mengalir antara saluran dan gerbang. Namun dalam beberapa kondisi ada arus yang kecil melalui sambungan selama bagian dari sirkuit sinyal input. Oke, masuk ke bagian manfaat. Fungsi dari transistor ini adalah untuk menaikkan tegangan yang menurun atau menurunkan tegangan. FET ini memiliki fungsi yang hampir sama dengan transistor bipolar pada umumnya. Perbedaannya adalah pada pengendalian arus outputnya. Arus output pada transistor bipolar dikendalikan oleh arus input, sedangkan arus output pada FET dikendalikan oleh tegangan input FET-nya. Jadi perlu diperhatikan bahwa perbedaan yang paling utama antara transistor bipolar dengan field effect transistor atau FET ini adalah terletak pada pengendaliannya. Seperti itu. Kemudian masuk pada prinsip kerja. Dalam FET, arus listrik utamanya mengalir dalam satu kanal konduksi. Dalam FET, arus listrik utamanya mengalir dalam satu kanal konduksi sempit dengan depletion zone sisinya. Lalu ketebalan dari daerah perbatasan ini bisa diubah dengan perubahan tegangan yang diberikan untuk mengubah ketebalan kanal konduksi tersebut. Seperti itu. Mungkin penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Rehana Zulfah. Saudari Zulfah, dipersilakan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis field effect transistor atau transistor FET dan cara kerjanya. Untuk jenis-jenis field effect transistor di sini, yang pertama itu ada jenis JFET atau Junction Field Effect Transistor. Cara kerja JFET ini pada prinsipnya seperti keran air yang mengatur aliran air pada pipa, elektron dan atau hole akan mengalir dari terminal source atau S ke terminal drain atau D. Arus pada outputnya yaitu arus drain atau ID akan sama dengan arus inputnya yaitu arus source atau IS. Prinsip kerja tersebut sama dengan prinsip kerja sebuah pipa air di rumah kita dengan asumsi tidak ada kebocoran pada pipa air kita. Nah, untuk JFET ini ada dibagi menjadi dua, yaitu JFET kanal N dan JFET kanal P. Nah, ini dibagi berdasarkan tipe bahan semikonduktor yang digunakan pada saluran atau kanalnya. Nah, di sini ada penjelasan untuk masing-masing JFET. Yang pertama ini adalah JFET kanal N. Nah, di sini bisa dilihat pada gambar. Pada gambar di sini dapat dilihat struktur JFET kanal N. Lalu ada simbol JFET kanal N, ini G-nya ini masuk ke dalam. Nah, ini yang G dan D dan S ini adalah kaki dari transistor FET atau JFET ini.
struktur JFET di sini bisa dilihat, yang ini ada D-nya, terus yang di tengah ini ada G-nya, yang di kiri ini ada source-nya, terus yang ini adalah kanal tipe N-nya, lalu di sini substrat tipe P-nya. Saluran atau kanal pada jenis ini terbentuk dari bahan semikonduktor tipe N dengan satu ujungnya adalah source dan satunya lagi adalah drain. Ya, yang ini tadi, source dan drain. Mayoritas pembawa muatan atau charge pada JFET jenis kanal N ini adalah elektron. Gate atau gerbang pada JFET ini gerbangnya terdiri dari bahan semikonduktor tipe P. Bagian lain yang membentuk yang terbuat dari semikonduktor tipe P ini pada JFET kanal N ini adalah bagian yang disebut dengan substrat, yaitu bagian yang membentuk batas di sisi saluran berlawanan gerbang atau G, yang dilambangkan dengan G. Lalu tegangan pada terminal gerbang atau G ini menghasilkan medan listrik yang mempengaruhi aliran pada pembawa muatan yang melalui saluran tersebut. Semakin negatifnya VG ini ada tegangan pada terminal gerbang ini, maka semakin sempit pula saluran yang akhirnya mengakibatkan semakin kecil arus pada outputnya atau ID. Next, untuk yang kedua adalah JFET kanal P. Di sini bisa kita lihat pada gambar ada struktur JFET sama seperti pada kanal N tadi. Nah, di sini gerbang tipe N-nya, di sini kanal tipe P-nya, dan ini substrat tipe N-nya. Di sini ada simbol dari JFET kanal P-nya ini, gate atau gerbangnya ini adalah mengarah keluar. Nah, di sini tiga buah kakinya, yaitu D, S, dan G. Saluran pada JFET ini jenis kanal P terbuat dari semikonduktor tipe P. Nah, kalaunya JFET kanal P ini terbuat dari semikonduktor tipe P. Kalaunya yang JFET kanal N tadi terbuat dari semikonduktor tipe N. Mayoritas pembawa muatannya adalah Hall. Bagian gate atau gerbang dan substratnya terbuat dari bahan semikonduktor tipe N. Di JFET kanal P ini semakin positifnya VG atau tegangan pada gerbangnya ini, maka semakin sempit pula saluran yang akhirnya mengakibatkan semakin kecilnya arus pada output JFET atau ID. Dari simbolnya, kita dapat mengetahui mana JFET kanal N dan JFET kanal P. Nah, anak panah pada simbol JFET kanal N adalah menghadap ke dalam, sedangkan anak panah pada simbol JFET kanal P menghadap keluar. Ya, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tadi. Jadi di dalam FET ini itu ada dua jenis. Yang pertama tadi GFET dan yang kedua MOSFET atau Metal Oxide Semiconduction Field Effect Transistor. Terminal atau elektroda gerbangnya adalah sepotong logam yang permukaannya dioksidasi. Lapisan oksidasi ini berfungsi untuk menghambat hubungan listrik antara terminal gerbang dengan salurannya. Oleh karena itu, MOSFET sering juga disebut dengan nama insulated gate FET atau IGFET karena lapisan oksidasi ini bertindak sebagai dielektrik. Maka pada dasarnya tidak akan terjadi aliran arus antara gerbang dan saluran. Dengan demikian, impedansi input pada MOSFET menjadi sangat tinggi dan jauh melebihi impedansi input pada GFET. Pada beberapa jenis MOSFET, impedansi dapat mencapai triliunan ohm, dalam kurung 1012 ohm. Dalam bahasa Indonesia, MOSFET disebut juga dengan transistor efek medan semikonduktor logam oksida. Dan MOSFET ini pun terbagi menjadi dua, ada MOSFET tipe N dan MOSFET tipe P. Nah, yang pertama ini adalah MOSFET tipe N. Untuk simbol MOSFET tipe N itu seperti ini. Tanda panahnya itu masuk ke dalam. Jadi ini adalah gate, dan ini adalah drain, dan ini adalah source. Jadi untuk cara kerja MOSFET tipe N ini, itu adalah nilai tegangan gate harus minimal lebih besar 2 volt dari
nilai tegangan stored. Misalnya nilai tegangan stored-nya itu 19 volt, maka minimalnya nilai tegangan pada gate ini adalah 21 volt. Maka MOSFET itu akan bekerja. Dan di sini ada struktur MOSFET tipe N. Dan di sini ada elektroda logam pada bagian hitam, dan yang putih ini adalah lapisan insulasi. Pada struktur N MOSFET ini, di bagian source dan drain itu diberi difusi N+. N+ pada bagian di sini, dan ini adalah kanal tipe N, dan di bawahnya adalah substrate tipe N. Dan yang bagian B ada struktur MOSFET tipe P. Untuk simbol MOSFET tipe P itu adalah seperti ini. Dan untuk cara kerjanya, MOSFET ini dia akan aktif jika kaki di gate itu kurang dari minimal 2 volt dari nilai tegangan stored. Jadi misalnya nilai tegangan stored-nya tadi itu 19 volt. Jadi maka pada bagian gate-nya ini 17 volt. Baru MOSFET-nya akan aktif. Jikalau nilai gate-nya itu kurang minimal 2 volt dari source nilai tegangannya. Dan ini adalah struktur MOSFET tipe P. Bedanya tadi di sini adalah kanal tipe P dan ini adalah substrate tipe N. Nah, untuk keistimewaan FET secara umum lebih sempurna dalam pekerjaan switching atau scalar, di mana hantaran drain atau D dan source atau S nyaris 0 ohm. Ini juga berarti porsi tegangan yang diambil oleh FET dari tegangan supply ketika melakukan switching praktis 0 volt. Dengan sifat ini, FET menjadi akrab diterapkan dalam rangkaian-rangkaian bertegangan supply rendah seperti pada sirkuit-sirkuit komputer, handphone, dan lain-lainnya. Namun dalam rangkaian-rangkaian bertegangan supply tinggi, FET terutama MOSFET juga banyak diterapkan karena sifat ini. Ya, sekian penjelasan atau presentasi dari kelompok kami. Salah hilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.